Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bosku dengan versi terkampung bosku. Oke, untuk pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas tentang sawit yang katanya merusak lingkungan. Jadi seperti ini ya bos. Ini pendapat saya, orang yang bodoh di bidang sawit dan di bidang lingkungan bosku. Menurut saya betul memang kalau dibilang luas hutan semakin terdegradasi, luas kawasan hutan kita semakin berkurang. Salah satunya penyebabnya itu dikarenakan perubahan hutan menjadi sawit, baik itu milik perorangan ataupun milik perusahaan ya bos. Sampai situ dulu bosku pembahasannya. Jadi kalau kita bahas tentang perusahaan kelapa sawit yang katanya merusak lingkungan, mungkin ada benarnya bos. Cuman sekarang kan perkebunan kelapa sawit juga sudah, kalau tidak salah sudah ikut sertifikasi lingkungan bosku. Jadi sebagian dari kawasan perusahaan tersebut ada semacam kawasan konservasinya, itu disisakan bosku. Kemudian perusahaan kelapa sawit juga itu sudah mempunyai dokumen AMDAL bosku. Analisis dampak lingkungannya itu udah jelas bosku, dan itu ada laporannya bosku. Setiap perusahaan itu ada. Nah, kalau dibilang itu merusak lingkungan bosku, memang waktu kondisi hutan yang penuh dengan keanekaragaman hayati itu menjadi terbuka, itu memang akan berdampak pada pemanasan global ya bosku. Itu memang betul. Cuman kan di sini banyak yang menggiring atau menjatuhkan suatu usaha yang dikaitkan dengan lingkungan bosku. Jadi sebenarnya ini strategi pemasaran bosku ya, strategi gimana agar minyak sawit kita itu di luar sana itu tidak diakui atau tidak laku bos, karena diisukan merusak lingkungan. Soalnya kalau orang luar sana bosku, dia memang komitmen untuk menjaga lingkungan, menjaga hutan yang hasilnya itu yang ramah lingkungan, menjaga bumi bosku, seperti itu. Jadi kalau orang-orang luar sana itu dia lebih suka atau lebih condong itu dia akan melihat sertifikasinya. Jadi kalau minyak sawit sekarang sudah diisukan, atau dari dulu sebenarnya bos diisukan merusak lingkungan, itu sudah dari dulu. Itu ada politik yang kita juga nggak paham bosku, soalnya di situ negara berkembang seperti Indonesia itu dituntut untuk menjaga hutannya jangan dirubah menjadi tanaman sawit. Kemudian kita diganti kompensasinya, itu namanya trading karbon ya bosku ya. Jadi itu banyak skemanya bos, skemanya itu sangat banyak. Cuman kan kita balik lagi bosku, yang namanya suatu usaha itu kan kita tidak terlepas dengan 3 aspek ya bos. Yang pertama aspek ekonomi, yang kedua itu aspek
lingkungan, ketiga itu kan aspek sosial dan budaya ya bos. Nah, jadi kalau dibilang sekarang ini Indonesia tumpuannya itu hampir rata, mayoritas itu kalau di Sumatera, di Riau khususnya itu memang hampir lah bos ya, hampir setiap daerah itu pasti sawit bosku. Dimana-mana itu pasti sawit bosku. Yang dulunya jangankan hutan bosku, yang dulunya kebun kelapa, sekarang itu berubah semua jadi sawit bosku. Yang dulunya persawahan, sekarang berubah menjadi sawit bosku. Jadi kita menyikapinya sebagai masyarakat, sebagai masyarakat yang memang petani sawit, itu ya kita hanya menyikapi bahwa itu isu untuk menjatuhkan sawit. Memang ada yang namanya kerusakan lingkungan saat pembukaan lahan di perkebunan sawit itu ada. Itu baik swasta ataupun petani itu ada bosku. Kemudian kalau untuk bicara buka lahan bosku, itu di perusahaan khususnya di HTI atau hutan tanaman industri, itu pun awal buka lahannya itu pasti ada dampak lingkungannya bos. Jadi sama-sama ada dampaknya. Yang jelas seperti ini bosku, yang membuat isu atau berita yang menyudutkan tentang sawit dibentrokkan dengan lingkungan, itu yang membuat berita atau yang mengisukan itu tidak mungkin dari petani sawitnya bosku. Jadi kita harus jeli bosku, untuk kawan-kawan kita aktivis ini yang bela lingkungan, itu harus jeli, harus paham 3 aspek tersebut bos. Yang pertama aspek ekonomi bosku, kedua aspek lingkungan, ketiga baru aspek sosial budayanya bos. Jadi kalau seandainya semuanya itu tidak boleh nanam sawit, coba toh dibayangkan sekarang perekonomiannya itu tidak bisa dipungkiri bos, sawit penopangnya bosku. Mungkin anak kita itu bisa kita belikan susu dari sawit bosku. Rangkaiannya itu panjang bos. Jadi jangan sepihak lantaran lingkungan terus kita mengabaikan masalah ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak bosku. Jadi kita harus jeli bos. Beda kasusnya jika suatu perusahaan itu memang merambah kawasan yang memang sudah jelas itu kawasan hutan lindung, kemudian memang perusahaan tersebut sudah jelas memang membuang limbahnya ke sungai. Tapi kan sekarang ini cenderung itu sawit yang sering dibentrokkan dengan lingkungan. Kenapa kok tidak pertambangan, batu bara, minyak bumi, nikel, emas? Pertambangan itu sebenarnya lebih lagi bos, dampaknya ke merusak lingkungan itu lebih parah lagi dibanding dengan tanaman sawit bosku. Cobalah bosku telaah bosku, nalar betul-betul bagaimana pertambangan itu merusak lingkungannya, itu parahnya itu seperti apa. Cobalah bosku sekali-sekali bosku lihat bosku, teliti, biar jangan cuman sawit aja bosku yang diisukan dengan lingkungannya ya bos. Menggiring berita dibentrokkan antara sawit dan lingkungan bosku. Jadi kita harus jeli di situ bos. Saya ini orang yang memang tidak punya pengalaman di bidang
aktivis lingkungan, saya juga bukan orang yang punya pengalaman di sawit, saya juga bukan pengalaman di bidang kehutanan dan lain-lainnya, itu saya nggak punya ilmunya bos. Cuman ini adalah tanggapan orang yang bodoh yang hidupnya itu di sawit ya bosku. Jadi kita harus jeli di situ. Oke lah bos, itu ajalah mungkin videonya bosku ya. Ini mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pencerahan bosku. Oke, akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.